Tepat hari ini terkonfirmasi jikalau ada beberapa pemain timnas Indonesia sudah ada di Bali. Siapa sajakah mereka? Temukan jawabannya hanya di sini. Dan tentunya semua berita terbaru lainnya seperti Cina yang mulai menjalankan trik liciknya demi kalahkan Indonesia, dan kabar tentang Malaides yang semakin merajuk. Tonton videonya hingga selesai agar kalian tak terlewat informasi penting berikut ini. Together we soar up high towards victory, we won't back down. Kabar pertama, Cina mulai jalankan rencana kalahkan Indonesia di GBK. Berikut penjelasannya. Menurut media Cina Sohu, timnas Cina berencana datang lebih awal ke Indonesia. Cina berencana datang pada tanggal 30 Mei mendatang. Pelatih Cina ingin para pemainnya benar-benar beradaptasi dengan cuaca di Indonesia yang tidak menentu. Lanjut, media Cina Sohu juga menyebut bahwa Cina benar-benar sangat berniat mengalahkan Indonesia di Jakarta dengan berniat datang lebih awal untuk menyiapkan segala hal, tulis Sohu dalam artikelnya. Selain itu, media Cina juga sedikit memberi pisiwar kepada Indonesia dengan menyebut, Indonesia tidak pernah menang melawan kami selama 68 tahun, dan sekarang Indonesia juga tidak akan bisa mengalahkan kami, ujar media Cina tersebut. Ya, Cina rupanya sama seperti Bahrain terlalu meremehkan Indonesia, karena timnas Bahrain juga benar-benar sangat percaya diri saat datang ke Indonesia. Akan tetapi saat memasuki lapangan Cina, bukan hanya menghadapi timnas Indonesia, melainkan juga berhadapan dengan puluhan ribu supporter Indonesia. Yang mana saat Indonesia bermain di kandang, Stadion Gelora Bung Karno benar-benar akan jadi neraka bagi mental pemain lawan. Kabarnya supporter Cina akan hadir sebanyak 1.000 orang. Akan tetapi kebanyakan semuanya adalah pembisnis yang berdomisili di Indonesia. Bukan supporter Cina yang rela datang dari Cina ke Indonesia. Akan tetapi mari kita lihat apakah supporter langsung dari Cina berani datang ke Stadion GBK. Ya, kita tunggu saja pada tanggal 5 Juni nanti. Kabar selanjutnya, beberapa pemain timnas Indonesia sudah tiba di Bali. Siapa saja mereka? Temukan jawabannya hanya di sini. Selain Marcelino Ferdinand, rupanya ada beberapa pemain timnas lagi yang ada di Bali. Dari deretan nama yang ada seperti Asnawi, Ronaldo Kuateh, dan Marcelino. Yang paling mengejutkan adalah ada Elkan Bagot dan Ole Romeni. Terlihat malam tadi Elkan baru saja tiba di Bali. Momen ini diabadikan oleh salah satu fans timnas Indonesia yang berada di sana. Menariknya, momen kedatangan Elkan ini berdekatan dengan latihan timnas yang kurang lebih seminggu lagi akan dimulai. Mengingat Patrick Kluivert sempat memanggil Elkan saat timnas Indonesia akan melawan Australia dan juga Bahrain. Saat itu Elkan belum bisa memenuhi panggilan timnas Indonesia karena masih dalam pemulihan cedera bersama klubnya. Akan tetapi saat ini Elkan sedang dalam kondisi libur kompetisi. Jadi kehadiran Elkan Bagot di Bali jelang latihan perdana timnas Indonesia di Bali membuat para fans menduga Elkan akan kembali bersama timnas Indonesia, asuhan Patrick Kluivert. Gimana menurut kalian? Like video ini jika kalian setuju Elkan balik lagi ke timnas Indonesia. Pemain selanjutnya adalah Ole Romeni yang kabarnya terpantau sedang menuju Bali. Mengingat Ole Romeni menyempatkan mampir ke Italia terlebih dahulu, bahkan sempat melihat pertandingan Emil Audero. Sudah hampir 1 minggu Ole Romeni di Italia. Dan sekarang Ole Romeni sedang menuju Bali untuk berlibur sambil menunggu tes timnas dimulai. Di sisi lain, Erick Thohir masih menunggu kedatangan Patrick Kluivert dan staf lainnya. Karena sampai saat ini, Coach Patrick belum menyodorkan daftar pemain yang dipanggil ke PSSI. Erick Thohir berharap Patrick Kluivert datang lebih cepat demi persiapan yang matang untuk melawan Cina. Karena laga melawan Cina benar-benar jadi laga paling penentuan bagi timnas Indonesia. Setidaknya jika menang melawan Cina, Indonesia benar-benar sudah menggenggam tiket ke putaran keempat. Karena jika menang melawan Cina, Indonesia jadi bisa bermain tanpa beban dan lebih lepas saat melawan Jepang 5 hari setelahnya. Kabarnya paling cepat tanggal 17 Patrick Kluivert beserta staf pelatih lainnya sudah akan terbang ke Indonesia. Jika benar bisa datang lebih cepat, maka para staf pelatih akan ke Jakarta terlebih dahulu bertemu PSSI dan lanjut akan berkumpul di Bali. Para pemain yang absen sementara ini adalah Marcelino Ferdinand, Maarten Paes, dan Kevin Dix. Terkhusus Kevin Dix, dirinya masih belum dipastikan bisa bermain melawan China.
Karena kondisinya masih dalam pemulihan, akan tetapi bukan hal tidak mungkin Kevin Dix nantinya sudah pulih dan bisa bermain melawan China. Dan untuk para pemain timnas diaspora lainnya, setidaknya ada 3 laga lagi yang harus mereka jalani bersama klubnya. Kira-kira sekitar tanggal 25 semua kompetisi Eropa akan berakhir, terkecuali Emil Audero yang lolos playoff untuk promosi ke Serie A bersama Palermo. Emil harus menjalani laga hingga tanggal 1 Juni mendatang. Jadi Emil adalah satu-satunya pemain yang datang paling terlambat nantinya. Ya, mari kita doakan para pemain tim nasional sepak bola Indonesia dijauhkan dari cedera teman-teman, karena laga melawan China benar-benar sangat penting untuk kita menangkan. Komen harapan dan doa kalian di bawah untuk timnas Indonesia. Kabar selanjutnya, Malaysia semakin merajuk setelah tolak ajakan Indonesia. Begini penjelasannya. Dirasa selalu mementingkan ego sendiri timnas Malaysia, justru mengalami nasib buruk yang tiada henti. Setelah mendiamkan ajakan dari Indonesia untuk uji coba, timnas Malaysia justru ditolak negara-negara yang Malaysia ajak untuk FIFA Match Day. Negara-negara tersebut menilai tak ada nilai lebih dari ajakan Malaysia. Malaysia dinilai hanya mementingkan ego mereka dan mengabaikan segala persiapan termasuk fasilitas yang harus Malaysia siapkan untuk negara yang mereka undang. Lebanon contohnya. Ada kabar Lebanon sempat mengeluh dengan fasilitas yang diberikan Malaysia. Dari makanan hingga tempat latihan dinilai kurang diperhatikan oleh FIM Malaysia. Sehingga sampai saat ini reputasi timnas Malaysia semakin buruk. Gimana menurut kalian, komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton, semoga info tentang kabar timnas Indonesia terbaru hari ini bermanfaat. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.